Jin Hee tidak percaya bahwa direktur perempuan yang baru diresmikan di Hotel Dong China adalah gadis yang pernah ia temui di luar negeri beberapa hari yang lalu. Perbedaan jabatan membuatnya bingung, tapi dia tetap tersenyum begitu cerah berjalan masuk ke perusahaan. Saat rapat pagi, Jin Hee melihat direktur wanita di atas panggung. Ia tidak bisa menahan senyum. Dan kini direktur pun memperhatikan Jin Hee. Lalu mereka pun saling memandang. Suasana rapat tiba-tiba menjadi canggung. Jin Hee tersenyum dan menyapanya. Lalu direktur perempuan itu tersenyum juga kepadanya. Ternyata ia baru saja cerai seminggu yang lalu, dan sedang sibuk tentang pembagian aset. Setelah selesai, ia kembali ke hotel untuk beristirahat dan tertarik sunset di hotel. Bersama angin laut di musim panas ia berjalan sendirian di pantai. Ingin melihat matahari terbenam yang indah di tepi pantai. Baru saja duduk, obat penenang bereaksi dan menidurkannya secara tiba-tiba. Tepat ketika dia akan jatuh, seorang pria bergegas merangkulnya. Jin Hee mengira dia sedang tidak sehat. Saat ia melihat sepatunya akan jatuh, ia ingin mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Tapi sepatu itu keburu jatuh. Jin Hee harus memberikan sandaran untuk membiarkannya tidur sepanjang sore. Hingga matahari akan terbenam wanita itu baru terbangun dari tidurnya. Kemudian mereka saling memandang. Mata wanita itu melebar karena heran dan bertanya apa-apa yang dia lakukan padanya. Jin Hee menjelaskan padanya kemudian bergegas pergi. Tapi sekarang matahari terbenam. Pemandangan yang indah membuat suasana menjadi romantis. Jin Hee memberinya earphone dan mengatakan melihat matahari terbenam harus sambil dengar lagu ini. Ia merasa damai tidak seperti sebelumnya. Saat ia tenggelam dalam indahnya pemandangan, Jin Hee mengambil sepatunya sebelum pergi. Kaki wanita itu kecet dikarenakan sepatunya. Jadi mereka berjalan-jalan di sepanjang pantai tanpa alas kaki. Kemudian mereka membeli sepasang sandal di toko terdekat. Saat hendak berpisah, Jin Hee ingin bertemu dengan Suhil besok. Tapi Suhil mempunyai jadwal yang sudah diatur. Jadi ia kebingungan untuk menjawab. Jin Hee dengan lantang mengatakan besok pagi aku akan menunggumu 30 menit. Jika saat itu kamu belum datang, maka aku akan pergi. Di pagi harinya, dua orang pergi ke kafe untuk janjian. Namun karena kontrak harus ditandatangani, semuanya berjalan tidak sesuai rencana. Ketika selesai bekerja ia baru sampai namun tidak melihat Jin Hee di kafe. Suhil sangat kecewa. Awalnya dia berpikir bahwa mereka tidak akan pernah bertemu lagi mulai sekarang. Tak disangka hari pertama kembali ke Cina, mereka berdua tak sengaja bertemu di perusahaan. Wanita itu tidak bisa berharap lebih. Setelah kembali ke negara Jin Hee menjadi staf di Hotel Suhil. Setelah selesai rapat pagi mereka berdua bertemu lagi. Tapi mata Suhil sangat dingin. Jin Hee sedikit kecewa ketika melihatnya. Tapi sebenarnya dia tidak secuek itu. Dia menelepon sekretaris dan menyuruhnya untuk membawakan dokumen pribadi Jin Hee. Suhil menemukan bahwa apa yang tertulis di CE-nya persis seperti yang dia katakan kepadanya saat di luar negeri. Dia merasa jauh lebih tenang. Ternyata kamu tidak membodohi saya. Saat turun, tidak sengaja melihat Jin Hee sedang asyik teleponan. Tiba-tiba Suhil bertanya kepada sekretaris. Siapa yang Jin Hee telepon sehingga terlihat sangat bahagia? Seperti pacarnya Bu. Tebakanmu selalu salah. Aku tidak akan salah perihal cinta. Mendengar kata-kata sekretaris Suhil sedikit terkejut. Kalau aku tanya siapa yang dia telepon apakah aku terlihat aneh? Apakah kamu mau aku berkata jujur? Sudah lupakan jangan bicara lagi. Saat di perjalanan pulang, Suhil tiba-tiba teringat apa yang tertulis dalam CE Jin Hee. Tertulis di samping rumahnya ada taman hiburan yang terbengkalai. Ia juga mengatakan bahwa itu tidak lucu. Suhil bertanya kepada supir apakah dia tahu lokasi taman. Apakah Anda ingin mengunjunginya? Tidak, tidak usah. Karena tak tahan Suhil datang ke taman sendirian. Dalam hatinya dia benar-benar merasa rileks. Sekarang Jin Hee baru pulang kerja. Ia melihat tubuh yang tidak asing. Apa dia direktur? Suhil mendengar suara kemudian menoleh ke belakang untuk melihat. Wajahnya langsung memerah saat ini. Jin Hee dengan antusias berjalan untuk menyapa. Suhil dalam kebingungan juga mengucapkan beberapa sapaan. Setelah mengucapkan beberapa salam, keduanya merasa canggung. Ketika Suhil akan pergi, Jin Hee memanggilnya kembali.
Dia mengatakan kepadanya, ketika aku di Kuba aku mengambil beberapa foto dirimu. Kamu mau ikut aku untuk melihatnya? Lalu mereka berdua pergi ke toko serba ada bersama. Mereka bermain permainan anak. Ketika melihatnya bermain, Suhil merasa pria di depannya sangat romantis. Tiba-tiba ia merasakan getaran di hati. Lalu keduanya bermain game untuk mendapatkan teddy bear. Ketika baru pertama kalinya mencoba, Suhil merasa sangat senang karena berhasil mendapatkan sebuah boneka. Aku lebih jago dari kamu. Aku juga jago karena telah memilih beruang. Hanya berada di sebelah level romansa seperti itu membuatnya sedikit gugup. Karena menjadi ahli kecantikan, Jinhee harus memperhatikan dirinya sendiri. Jinhee mabuk dan oleng ketika jalan kaki. Tanpa sengaja Suhil melihatnya. Ketika Jinhee duduk di halte bus, manajer langsung menghentikan mobil. Melihat dia mabuk, Suhil berusaha untuk tidak peduli kepadanya. Tapi Suhil tidak bisa mengabaikannya. Sehingga ia membunyikan klakson mobilnya. Bagaimana kau bisa pulang begitu larut? Tidak malu menjadi direktur dari hotel kami. Kamu kayaknya mabok. Hujan tuh, mending kamu masuk mobil aja, aku akan membawamu pulang. Oke. Setelah masuk mobil semua bergembira. Dia hanya menceritakan kisah asyiknya. Jinhee melepaskan dasi di lehernya. Suhil curi-curi pandang kepada Jinhee. Dasi ini sangat berguna. Apakah Anda ingin mencobanya? Saat memakainya Anda hanya perlu menariknya. Suhil dalam sekejap tertarik dengan kelucuan Jinhee. Mereka berdua berbicara dengan riang. Kemudian mereka hampir sampai ke rumah Jinhee. Suhil tidak mau mengemudi kembali. Jinhee mengambil cumi-cumi dari sakunya. Dan malah mengarahkan cumi itu ke mulut Suhil. Suhil segera menepisnya dengan tangannya ketika melihat cumi itu. Tapi sekarang tiba-tiba Jinhee mengatakan, apakah kamu mau tanganku kotor? Kantongku kotor dan saya menjadi lebih kotor karena cumi ini. Terus aku harus bagaimana? Aku akan menyuapimu, jadi bersiap-siaplah. Dalam perjalanan pulang Suhil mendiamkan cumi-cumi itu di mulutnya. Jinhee bangun keesokan harinya untuk sarapan. Tiba-tiba ayahnya bertanya kepadanya, tadi malam mengapa kau minum begitu banyak? Jinhee hendak menjelaskan, tapi keburu teringat kejadian memalukan semalam. Jinhee kebingungan. Ketika sampai di perusahaan, dia langsung datang untuk minta maaf. Tapi Suhil malah menjelaskan kejadian lucu Jinhee semalam. Sehingga membuat Jinhee sangat malu. Aku sangat malu dan benar-benar mau minta maaf. Tapi Suhil bilang itu tidak perlu. Kalau kau benar-benar merasa bersalah, sepulang kerja pulang bareng sama aku. Di mobil Suhil ngajak bercanda, kenapa kamu memasukkan cumi-cumi di mulutku? Jinhee mengatakan, meskipun saya dipecat, tapi saya harus bilang, direktur kamu adalah temanku. Mendengarnya berkata, Suhil tersenyum bahagia. Ketika hendak turun dari mobil Suhil memakai topinya. Lalu mereka pergi ke toko ramen memulai kencan pertamanya. Hari ini mereka berdua bahagia bersama. Jinhee menulis nomor telepon di tangannya ketika akan pergi. Kemudian mengambil ponsel untuk memotretnya. Jinhee mengira karena semuanya berjalan lancar keduanya akan segera menjadi pasangan. Tetapi keesokan harinya ketika Jinhee tiba di perusahaan, ia melihat rumor dirinya dengan direktur telah beredar. Episode pertama berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update episode selanjutnya.